Udah ini dia karena yang bikin mereka itu lagi orang-orang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al muallif wa damana fihi wa bil fidaraini lan qala al ulama'u ridwanullahu alaihim at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah ta'ala wa ijtinabi nawahihi zahiran wa batina ma'a istish'ar ta'zim lillah wal haibatu wal khasyatu wal rahbatu min Allah. Wa qad qala ba'dul ulama inna qawlahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih ila akhirih. Jelaskan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Adzikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab mengenai definisi daripada takwa. Ya. Takwa itu selalu kita dengar. Makanya kalau khatib Jumat selalu mengatakan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Nah, tapi definisi takwa di sini dikatakan ridwanullah alim taala at-taqwa ibaratun an imtithalil awamirillah. Definisi singkat, padat, jelas daripada takwa itu, takwa kalau bahasa kita itu takut, Pak. Takutnya itu bukan karena makhluk, tapi takut karena Allah. Jadi kalau kita berbuat tertanam di dalam diri kita takwa, ya, maka hidup kita itu terjaga. Takwa menjadi benteng untuk kita. Nah, makanya dikatakan definisi takwa di sini imtithalul awamirillah. Takwa itu ialah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ceritanya, kalau itu perintah Allah, ya udah kerjakan. Ya. Begini Pak, secara logika saja. Tidak ada yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hambanya itu mempersulit, memberatkan kita, nggak ada. Karena di dalam ayat apa Allah katakan? La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Enggak mungkin. Masalahnya itu, ya, ketakwaan kita itu kepada Allah sejauh mana? Alhamdulillah kita bisa sholat subuh. Tapi di luar sana jam segini masih belum sholat subuh. Jam segini masih belum. Wah, Beb, itu orang kayak apa jam segini belum sholat subuh? Jam berapa mau sholatnya? Kita bersyukur sama Allah. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk ini. Dan kita bisa. Ya. Makanya definisi takwa itu ialah melaksanakan atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah, kemudian wajtinabum nawahihi zahiran wa batinan. Meninggalkan segala sesuatu larangan Allah secara zahiriyah dan batiniyah.
Karena dosa terbagi menjadi dua, Pak. Ada dosa yang sifatnya zahir, ada dosa yang sifatnya batin. Kalau dosa yang sifatnya zahir itu, Pak, sifatnya zahir, dosa yang kelihatan oleh mata manusia. Itu dosa yang sifatnya zahir. Apa saja bentuknya dosa yang kelihatan sama mata manusia, itu dosa secara zahiriyah, dosa zahir. Yang kedua itu dosa batin, Pak. Dosa batin itu apa? Dosa yang tidak bisa terlihat oleh manusia, oleh mata manusia, tapi kita yang berdosa merasakan itu. Dan orang-orang soleh, orang-orang takwa merasakan kalau orang itu punya sakit batin. Seperti apa, Pak? Sakit yang dibilang batinia, ya, di dalam hatinya ada sifat iri, dengki, hasut, adu domba, ya, merasa dirinya lebih benar, lebih baik daripada orang lain, ya, sombong, yang mana sombong itu selendang Allah. Dikatakan apa? Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabanha wattaqi. Ketakwaan itu adalah selendang Allah. Ya, maaf, sombong itu adalah selendang Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, takwa kita sempurna, jauhkan itu selendang Allah. Jangan kita pakai itu selendang Allah. Apa? Kesombongan. Kemudian iri sama orang, dengki sama orang. Ini penyakit hati, Pak. Ya, makanya dikatakan apa? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul khatab. Kebaikan kita dimakan oleh sifat hasud, kebaikan kita dimakan oleh sifat iri dan dengki, sama seperti api memakan kayu bakar. Api lagi besar, Pak. Api lagi besar. Bapak lempar kayu bakar, sebentar habis, Pak. Begitu juga amal kita akan mudah habis kalau kita punya penyakit hati. Bapak sehat, Bapak ke dokter. Dok, tolong dong periksa saya nih, Dok. Diperiksa sama dokter. Wah, kamu sehat. General check up, nggak ada apa-apa, sehat. Saya ini sakit, Dok. Saya punya sifat iri sama orang. Suruh dokter periksa sifat iri sama orang, bisa tahu? Dokter periksa, saya ini punya sifat dengki, Dok. Periksa, Dok. Di mana tempat sifat dengki, Dok? Tolong periksa. Nggak ada yang tahu. Makanya di sini dikatakan apa? Takwa itu, ya, di samping mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi atas apa yang dilarang oleh Allah, dosa secara zahir atau secara batin, jauhi. Maka asyirku, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan asyirku syirkain. Asyirku syirkain. Syirik itu, Pak, menyekutukan Allah ada dua. Yang pertama syirik secara mutlak, musyrik, menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Kemudian yang kedua, ya, orang yang berbuat dosa. Asyirkul khafi dikatakan. Asyirkul khafi itu syirik yang gak kelihatan. Yang kedua, apa syirik yang gak kelihatan? Orang punya penyakit di dalam hatinya. Sekarang nih Masya Allah tabarakallah, Pak, kita lihat manusia, rupanya manusia, tapi perbuatannya afkhas minal bahaim, lebih jelek daripada binatang. Kita lihat nih pemimpin, dia pemimpin, Pak, pemimpin rakyat, tapi perbuatannya afkhas minal bahaim, lebih jelek itu pemimpin perbuatan dari binatang. Allah, Pak, binatang dia makan hanya apa yang memang dia makan. Kambing makannya rumput, ya, daun yang hijau-hijauan, itu kambing makan. Ya, tapi kambing kalau ente kasih makan yang lain selain apa yang dimakan nggak mau, Pak.
Kambing coba kasih uppermood, nggak mau. Dia nggak mau, dia makan yang biasa dimakan. Tikus, dia makan tulang belulang yang bekas. Inti kasih tikus duren coba, nggak mau. Tapi kok manusia lebih rusak akhlaknya dari binatang, Pak. Yang bukan makanannya pun dia sikat. Coba. Nah, makanya pemimpin, calon penghuni api neraka jahanam, sebelum dimasukin ke api neraka ada 3 calonnya. Yang pertama, ulama usu, ulama yang suka menjual ayat Allah. Bagaimana? Ulama yang ngegampangin hukum, ulama yang bicaranya sesuai pesanan pemerintah, ulama yang bicaranya sesuai tergantung kebutuhan dia. Kalau dia cair duitnya nggak mau dikritik pemerintah, padahal yang hak dia ngomong. Tapi kalau belum cair dikritik pemerintah, habis-habisan dikritik. Ternyata tujuan kritik pemerintah seakan-akan benar, tapi untuk cair doang. Begitu cair dipuji-puji lagi. Ada gak yang begitu lama? Itu. Yang kedua, yang masuk neraka sebelum berhala masuk, itu umara, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Tenang saja Pak, kita ini hidup di dunia, bukan segala-galanya manusia yang ngatur. Tapi kita hidup di dunia ini ada Allah Subhanahu wa taala. Yang tangannya Allah, yang kehendak Allah, tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari, menahan itu semua, nggak bisa. Macam virus corona sekarang. Siapa yang bisa tahan? Itu urusan kecil. Nggak pakai tuh, pakai alat tempur canggih untuk matiin orang, ribuan orang, enggak. Ya, Allah kalau mau, enggak ada yang sulit untuk Allah. Ya. Kemudian ma istisyaru ta'zim, di saat kita meninggalkan larangan Allah secara zahir dan batin, istisyar. Kita di situ mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan, kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa meninggalkan yang kamu larang ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa mengerjakan apa yang kamu perintahkan. Dikatakan falahul haiba wal khasyah wal rahba minallah. Kalau orang meninggalkan dosa secara zahir atau secara batin, dia mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang bisa dia tinggalkan itu, maka Allah berikan rasa khasyah, rasa takut yang sebenarnya di dalam diri orang itu. Haibah, Allah berikan rasa wibawa terhadap orang itu. Allah berikan wibawa, Allah berikan rasa takut. Ya. Man khafa Allah khafa kullu syai', wa man khafa an-nas ya la yakhaful makhluqatillah. Dikatakan apa? Orang yang takut sama Allah sudah dipastikan makhluk Allah akan takut sama dia. Tapi kalau orang yang takut sama makhluk, ya belum tentu makhluk Allah yang lain takut sama dia. Kan saya pernah cerita Pak, kalau tidak salah zaman Imam Malik, ada seseorang dia bakti betul sama ibunya. Dia bakti betul sama ibunya. Tiap pagi habis sholat subuh tuh, dia habis baca wirid, dia ke hutan. Dia cari kayu bakar. Dia cari kayu bakar. Di sore hari begitu juga. Dia cari kayu bakar. Orang tuanya itu dagang, masaknya bagi kayu bakar. Dia begitu sampai di hutan, habis dia cari kayu bakar, itu ada harimau yang setia sama dia, itu harimau. Kayu bakarnya ditaruh di atas harimau. Disuruh tuh harimau ngangkat kayu bakar. Berjalan tuh bertahun-tahun, Pak. Akhirnya kepala desa di situ nggak nyaman. Setiap pagi harimau
masuk ke kampung, bawa kayu bakar. Ya. Banyak laporan dari orang tua, dari orang kampung tuh bagaimana? Tolong dong tegur. Gimana dia nggak takut sama harimau, tapi anak-anak kita tuh takut dengan harimau. Kita takut kalau lagi berpapasan dengan harimau. Walaupun nggak mengganggu, dia hanya bawa kayu bakar aja tuh harimau. Dia naik di atasnya. Begitu sampai kayu bakar ditaruh, dia turun, disuruh pulang lagi tuh harimau ke hutan sendiri. Akhirnya dia datanglah kepala desa sama dia. Datang kepala desa, diprotes dia. Dia bilang, ya Syekh, ini ada protes dari warga katanya. Nggak usah lagi lah bawa itu harimau ke dalam kampung. Orang-orang pada takut, orang-orang kampung. Dikatakan sama siapa kepada kepala desa ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau tanya sama anda, kalau ada satu warga anda yang nggak sholat subuh, anda takut nggak? Karena kalau datang bencana, sebab warga anda yang nggak sholat subuh, itu kita kena. Warga anda ada yang suka ngadu domba orang, anda takut nggak? Berarti orang yang ada di sekitar kampung anda itu belum punya rasa takwa, belum punya rasa takut yang sebenarnya dengan Allah, sehingga dia takut dengan makhluk Allah. Harimau ini bagi aku, kata dia, itu hanya makhluk Allah. Aku nggak ada takut. Kenapa? Di dalam hati aku tertanam rasa takut dengan Allah, sehingga makhluk akan takut dengan aku. Ya, jadi awalnya dia punya keledai. Keledai yang biasa ngangkat kayu bakar dimakan sama harimau begitu di hutan. Diikat itu keledai di pohon, ya, dimakan sama harimau. Begitu dia ngangkat kayu bakar, keledainya udah habis dimakan. Akhirnya dia ngomong sama tuh harimau, keledai itu menjadi alat bakti aku untuk orang tuaku. Sekarang kamu harus menggantikan posisi keledai. Makanya setiap dia bawa kayu bakar, keledai pasrah itu, dia pasang badan dia untuk ditaruhkan kayu bakar harimau. Ya. Kalau kita gimana lihat harimau? Wa qala ba'dul ulama, para ulama mengatakan apa? Ittaqullah haqqa tuqatih. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Arti sebenar-benarnya yang tadi itu. Ya. Kemudian fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian mastata'tum sebisa kalian. Arti sebisa, kita harus berusaha takwa sama Allah. Harus berusaha kita takut dengan Allah. Nggak boleh secukupnya, Pak. Habib, kita secukupnya aja sama Allah. Kok secukupnya sama Allah? Nggak boleh. Nah, kadang-kadang saya, Pak, mungkin kita merasakan, kita punya baju berapa macam, banyak baju kita. Wah, ini untuk hari ini. Atau ini baju untuk ketemu dengan pejabat, ini baju. Ketemu pejabat. Ada baju-baju yang khusus lah. Tapi yuk kita tanya diri kita. Kita ada gak baju khusus untuk kita berhadapan dengan Allah? Oh, ini baju untuk sholat subuh. Oh, ini baju untuk sholat asar. Oh, ini gamis untuk sholat ini. Ada gitu. Kira-kira lebih banyak baju khusus ibadah kita sama baju sehari-hari, mana lebih banyak? Baju sehari-hari. Itu. Kemudian qala ba'dul ulama inna dina indallahil Islam. Ya. Lalu kita masuk ke pembahasan, ya. Sayyidina Ali juga katakan definisi takwa. Definisi takwa itu ialah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan jauhkanlah daripada kufur nikmat. Itu termasuk definisi takwa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan di dalam bab berikutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian dikatakan Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, jadi ada dua nih yang perlu antum tahu. Ada pluralitas dan ada pluralisme. Ini beda. Kalau di Al-Quran
Itu namanya pluralitas, bukan pluralisme. Bedanya, kalau pluralitas saling menghargai antar agama, iya, saling menghargai. Kita Islam harus menghargai agama yang lain, iya betul. Itu namanya pluralitas, saling menghargai, ada di dalam agama, aturan kita ada. Dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran hadis Nabi itu ada. Tapi yang kedua namanya pluralisme. Pluralisme itu nggak ada Pak dalam Islam. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma, pluralisme itu nggak ada. Apa itu pluralisme? Yang menyamakan semua agama. Agama disamakan semua. Islam dengan Katolik, dengan Protestan, dengan Hindu, Buddha, Konghucu, sama. Itu nggak boleh. Apa dasarnya? Allah katakan tadi, Inna dina indallahil, sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama ini. Allah yang bilang Pak. Allah yang bilang, bukan kita, bukan Nabi. Kemudian juga Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang memeluk agama selain daripada agama Islam, enggak akan diterima itu agamanya. Lalu kita enggak boleh nerima kalau ada orang menyamakan agama kita dengan agama yang lain. Misalnya orang bilang, teman kantor apa, Beb, agama itu kan tujuannya sama, baik, berarti agama semua itu sama. Jangan, oh beda. Agama saya Islam lebih mulia dari agama Anda. Agama saya Islam lebih mulia dari agama yang lain. Kenapa? Karena Tuhan kami mengatakan seperti itu. Kalau dia mengatakan, mengklaim agama dia lebih mulia dari agama Islam, itu hak dia. Kita nggak boleh marah. Tapi kita tanamkan dalam diri kita, agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Makanya definisi Islam itu hebat Pak. Islam itu ada dua definisinya. Yang pertama, Islam itu pasrah. Artinya. Yang kedua, arti Islam itu pasrah atas apa-apa yang didatangi oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Allah. Makanya Islam itu agama yang mulia. Jangan mau disamakan dengan agama yang lain. Kemudian dikatakan, ya, wa fil hadis wala ilaha illa ghairuh, ya, tidak ada ilah kecuali dia. Maksudnya di sini tidak ada Allah kecuali Allah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah itu boleh Pak, kita bilang Pak. Ada tiga nih. Allah, ilah, hu. Allah, ilah, hu. Itu boleh. Jadi kalau kita bilang Allah, artinya ilah. Kita bilang ilah, artinya hu. Kita bilang hu, artinya Allah. Itu sama. Yang nggak boleh kita bilang itu Pak adalah Allah. Nggak boleh kita bilang la Allah, nggak boleh. Karena Allah itu sudah beda. Allah itu yang mereka sebagian anggap Tuhan, tapi Tuhan yang dia anggap itu yang dia ciptakan sendiri, yang dia ciptakan. Bapak menyembah Allah, Bapak bisa tahu di mana Allah itu. Allah itu ada di mana keberadaan kita. Di mana adanya kita, di situ adanya Allah. Itu. Jadi kita nggak tahu. Kadang-kadang orang ibadah yang dia sembah apa? Ciptaan dia sendiri. Ciptaan dia yang dia sembah. Itu. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya, tiada ilah kecuali Allah. Inna ahadukum la ya'mal bi amali ahlil jannah. Ini kita diingatkan untuk kita jangan sombong. Sesungguhnya di antara kalian ada yang mengerjakan amal soleh. Wa hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira. Tidak ada batas antara dia dengan surga itu, ya, kecuali hanya satu jengkal saja, satu dhira. Satu dhira itu Pak, setengah meter kalau bahasa kita. Dari ujung jari kita
sampai sikut. Itu 1 diro namanya. Nah, antara dia sama surga hanya 1 diro. Dekat betul. Ya, fayasbiqu 'alal kitab fayamal bi amil jannah fayadkhuluha. Ya. Kalau Allah takdirkan dia untuk dia masuk surga, maka Allah mudahkan dia berbuat baik. Dan masuk surga yang hanya tinggal sejengkal. Tapi kalau Allah tidak takdirkan dia, maka dia akan mengerjakan perbuatan yang enggak baik, walaupun hanya tinggal setengah meter itu, hanya tinggal sejengkal itu surga, dia sulit untuk masuk ke dalam surga itu. Kenapa? Ketentuan Allah tidak ada satupun makhluk yang bisa mendahulukan. Nggak ada. Makanya kalau kita bicara takdir, Pak, kalau kita bicara takdir, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Anda bicara takdir sama kayak Anda masuk ke hutan malam hari. Masuk ke hutan malam-malam, nggak bawa senter, nggak bawa alat pengaman, masuk sendiri. Malam-malam ke hutan masuk. Kata Sayyidina Ali, Anda kalau masuk ke hutan malam, makin banyak Anda gerak, makin tahu binatang buas itu keberadaan Anda. Karena gerakan itu dirasakan oleh yang ada di sekitar hutan. Dan bau badan kita dicium itu. Artinya kalau kita masuk hutan, banyak gerak, makin binatang buas akan tahu keberadaan kita. Begitu juga kalau kita bahas mengenai takwa. Kita mendalam mengenai takwa, tapi dasar syariat kita nggak ada, kita akan rusak, Bapak. Atau juga diibaratkan apa? Orang kalau bicara takwa, kata Sayyidina Ali, bagaikan dia masuk ke dalam lumpur. Dia masuk ke lumpur, cebur. Kalau dia bergerak di lumpur, banyak gerak, maka dia akan tenggelam. Cepat tenggelamnya dengan gerakan dia. Tapi kalau dia masuk ke lumpur, dia nggak gerak, Pak. Dia tahu ini lumpur bahaya, dia masuk, keceblos, tapi dia nggak gerak, dia diam aja. Dia tenggelam, iya tenggelam, tapi masih ada waktu. Mungkin ada orang yang bisa nyelamati dia. Tenggelamnya di lumpur nggak lama, agak lama itu, karena dia diam. Coba kalau dia gerak, cepat tenggelam. Begitu juga kalau kita bahas mengenai takwa. Kita nggak punya ilmu syariat, nggak punya dasar yang kuat, kita bicara takwa, kita pasti akan tenggelam. Kita pasti akan rusak karena tidak ada dasar. Wallahu alam bisawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian yang terakhir, di hari-hari ini Bapak, kita seringkali dipertontonkan bagaimana di televisi tingkah laku daripada para pejabat-pejabat kita yang udah betul-betul nggak bisa mencerminkan selaku pemimpin. Saya teringat Gus Dur juga, Pak. Gus Dur dulu ada bilang begini, ini lama-lama ini anggota dewan, pengurus partai, sama seperti anak TK. Bahkan anak TK nanti lebih mulia dari mereka. Kayaknya kok terjadi juga omongan beliau nih. Sekarang yang suka lempar-lemparan bangku itu, anak TK lempar-lemparan bangku, pantas apa enggak? TK, bangku ditebalik-tebalikin. Tapi kalau yang lempar-lemparan bangku, anggota dewan, para elit partai, itu gimana kira-kira? Masya Allah, tabarakallah. Malu kita, Pak. Ingat, Pak, apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Hai pemimpin, hai presiden, hai menteri, hai gubernur, hai wali kota, kalian menjadi pemimpin, ingat, yang kalian lakukan akan dipertanyakan oleh Allah. Setiap denyut nadi Anda, setiap napas Anda akan ditanya oleh Allah, di mana Anda keluarkan itu napas Anda? Apakah Anda keluarkan napas Anda di saat Anda berbuat zalim dengan rakyatnya? Hai para aparat penegak hukum, siapapun aparat penegak hukum,
baik itu kepolisian, baik itu jaksa atau apapun yang sejenisnya. Ingat, kalian akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Di mana Anda keluarkan napas Anda? Apakah di saat Anda menegakkan hukum yang seadil-adilnya, atau Anda sedang mempermainkan hukum? Itu napas akan nuntut kita nanti, Pak. Ulama, hai ulama, ingat, yang Anda lakukan, setiap napas dan denyut daripada nadi Anda akan dipertanyakan oleh Allah. Anda keluarkan napas Anda, apakah Anda sedang menyampaikan yang hak, ataukah Anda sedang berpura-pura menyampaikan yang hak tapi punya tujuan yang lain? Semua akan ada tuntutan. Ya, makanya sekali lagi kita bersyukur sama Allah dengan apa yang Allah berikan posisi kita sekarang. Pak, mohon maaf, ini jabatan bisa buat orang oleng, Pak. Iya, kita belum aja kali. Nah, kiai besar aja dapat jabatan oleng, hilang sorbannya. Iya, kainnya hilang, kayak dasi mulu sekarang, sorban udah nggak dipakai lagi, oleng udah. Ya, keputusannya ya demi kepentingan. Kepentingan apa? Utamakan dong kepentingan agama. Kalau seorang pemimpin dia mengambil satu keputusan untuk kepentingan agama, insya Allah rakyat senang, bahagia. Tapi kalau pemimpin bicara untuk kepentingan rakyat, tidak kepentingan Islam, pasti akan sengsara akhirnya. Sekali lagi kita minta kepada Allah agar virus corona yang udah mulai masuk Indonesia ini jangan sampai menjadi tersebar luas di negara kita. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah berikan kita sehat walafiat, biar negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam virus, nah khususnya virus corona. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abdul maghultu an wa nabiyyun min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Ya Allah ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, masukkanlah kami ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkitlah kami di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut dipegang oleh Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.